Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan pertemuan kita di mana minggu lalu kita sudah membahas tentang cermin ya, kemudian hukum pemantulan cahaya. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa sebenarnya cermin dan lensa ini memiliki sifat yang hampir sama ya. Jadi kalau pada cerminnya cermin cekung, maka sifatnya sama dengan lensa cembung, yaitu bersifat konvergen atau mengumpulkan sinar ya. Ada pembagian ruang, fokusnya berharga positif. Sehingga itu kenapa dikatakan lensa cembung adalah lensa positif. Jadi kalau kalian bertanya pada temennya, kamu min atau plus? Ketika dia menjawab plus, oh berarti dia menggunakan kacamata lensa cembung. Oke, paham ya sampai di sini? Nah, di sini yang saya bahas adalah lensa cembung ya. Ini sebenarnya hampir sama dengan cermin cekung atau cercek. Mengapa? Karena memang ini lebih kompleks dibandingkan dengan yang cermin cembung ataupun lensa cekung. Mengapa? Karena ada pembagian ruang ya. Nah, kalau pada lensa ini adalah dua bagian ya, dua lapisan sehingga nanti terjadi proses pembiasan. Kalau pada cermin itu hanya satu bagian saja sehingga terjadi proses pemantulan. Oke, paham ya? Nah, kalau pada lensa ya, jadi ada fokusnya ada dua di sini. Nah, oke, kita lihat yang tempat di mana lensa berada atau tempat di mana cermin berada adalah titik optiknya. Kemudian di sini fokusnya. Di sini yang sebelah kanan adalah M ataupun sumber lain menuliskan R boleh ya. Atau jari-jari kelengkungan cermin. Di mana besarnya R ini adalah 2 kali dari besarnya fokus. Nah, ya. Nah, sekarang kita masuk pada pembagian ruang. Nah, kalau dari titik optik sampai titik fokus ya, ini pada lensa ya. Titik optik dengan sampai titik fokus kalau pada cermin ini adalah ruang 1, pada lensa juga sama. Kemudian dari titik fokus sampai di titik jari-jari kelengkungan cermin ini adalah ruang 2. Kemudian di belakangnya jari-jari kelengkungan cermin sampai tak terhingga ini adalah ruang 3 ya. Dan kalau di belakangnya cermin ini adalah ruang 4. Nah, oke, jelas ya. Nah, hubungan jarak benda dengan jarak bayangan nih minggu lalu juga sudah saya bahas ya. Persamaannya sama ya, 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Atau boleh menggunakan 1/SO tambah 1/SI, boleh ya. Dimana S-nya adalah jarak benda, kemudian SI-nya adalah jarak bayangan. Oke. Kemudian pembesaran bayangannya nih sudah juga minggu lalu sudah dibahas, adalah jarak bayangan dibagi dengan jarak benda atau tinggi bayangannya dibagi dengan tinggi benda. Oke ya. Ini juga sudah kita bahas ya. Nah. Oke. Nah, ini tadi yang saya sebutkan perbedaan antara lensa cembung dan lensa cekung ya. Kalau kita lihat di sini, lensa cembung sifatnya adalah mengumpulkan cahaya ke dalam satu titik. Itu mengapa lensa cembung yang misalnya dalam kehidupan sehari-hari aplikasinya adalah loop atau kata pembesar dapat digunakan untuk membakar daun atau kertas. Kenapa? Karena cahaya yang datang akan dikumpulkan dalam satu titik. Ya, lensa cembung ini juga sifatnya sama pada cermin cekung, cercek ya. Jadi sifatnya sama tapi ininya di belakangnya kata-katanya beda ya. Nah, ininya. Nah, kalau pada lensanya cembung, kalau pada cerminnya cermin cekung. Nah, sementara pada lensa cekung sifatnya adalah menyebarkan cahaya atau divergen sehingga disebut lensa negatif atau min. Jadi ketika ada temennya pakai kacamata, kamu min atau plus, dia menjawab min, berarti kacamatanya adalah lensa negatif atau lensa cekung. Nah, mungkin kalian nggak sadar ya kalau dalam sehari-hari sebenarnya istilah min dan plus itu ternyata sangat berhubungan sekali dengan istilah optik atau dalam fisika ya. Oke. Nah, sekarang contoh soalnya ini hampir sama ya, ini sudah kita bahas minggu lalu ya. Nah, sekarang yang saya bahas adalah terkadang di dalam soal tidak menanyakan jarak bayangan atau pembesaran, hanya menanyakan sifat bayangannya. Nah, bagaimana jika yang ditanyakan hanyalah sifat bayangannya?
Apakah kalian perlu menghitung? Jawabannya tidak. Ya, ini ada tipsnya, oke ya. Nah, jadi tipsnya yang pertama adalah ruang benda kalau dijumlah dengan ruang bayangan nilainya adalah 5. Kemudian, kalau bayangannya ternyata letaknya di depan cermin ini ruang berapa saja? Di depan cermin adalah ruang 1, ruang 2, dan ruang 3, maka sifatnya adalah nyata dan terbalik. Tetapi kalau nanti ternyata bayangannya ada di belakang cermin atau berada di ruang 4, maka sifatnya adalah maya dan tegak. Nah, bagaimana jika ruang bayangannya lebih besar dari ruang benda? Misalnya nih, soal nih di nomor 1 ya. Nah, bendanya diletakkan pada ruang 2. Nah, berarti bayangannya di ruang berapa ya? 2 ditambah berapa biar hasilnya 5? Maka jawabannya 3. Sekarang kita lihat. Ruang 3 ini letaknya di depan atau di belakang? Karena di depan, maka sifatnya adalah nyata dan terbalik. Nah, sekarang bayangan 3, benda 2. 3 lebih besar daripada 2, sehingga sifatnya adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Bagaimana jika ternyata ya? Oke, jika ternyata bendanya terletak tepat pada titik F. Kalau tepat pada titik F tidak akan terbentuk bayangan karena garis-garisnya nanti sejajar, tidak terjadi perpotongan. Kalau tepat pada titik R, maka sifatnya adalah nyata, terbalik, ya, pas di bawahnya dan sama besar, dan tepat pada titik R juga, ya. Sekarang kita lihat contoh soal. Ya, nomor 1. Nih, kita menentukan ya. Bu, kenapa kok tipsnya ini khusus pada cercek atau lencem, cermin cekung atau lencem? Karena pada cercek ataupun lencem terjadi pembagian bayangan. Sementara pada cercem ataupun lencem, lensa cembung ya, tidak terjadi pembagian ruang. Maaf ya, tadi pembagian ruang ya. Sehingga sifat bayangannya adalah hanya punya satu sifat. Misalnya apa? Misalnya pada kaca spion. Ya, sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan diperkecil. Ketika kalian melihat spion kan kalian bisa melihat bayangan kalian langsung ya. Ketika kalian bisa melihat bayangan kalian langsung, itu adalah maya. Contohnya ketika bercermin di cermin datar, melihat spion itu adalah maya. Dan tegak kan? Tidak mungkin ya tiba-tiba kepalamu ada di bawah, kan enggak ya. Tegak kan, tidak terbalik. Dan diperkecil. Kamu kalau melihat mobil di belakangnya kan kelihatan lebih kecil ya, nggak mungkin jadi kelihatan besar ya. Nah, sekarang kita lihat soal nomor 1. Fokusnya 8 cm. Jarak benda 10 cm. Berarti bendanya di ruang berapa yuk kalau setelah fokus? Berarti bendanya di ruang 2. Nah, benda di ruang 2, maka bayangannya di ruang berapa? 2 tambah berapa biar hasilnya 5? Bayangannya di ruang 3. Nah, 3 karena masih di depan cermin, maka sifatnya adalah nyata ya. Kemudian terbalik ya. Terbalik, saya singkat aja biar mudah. Nah, sekarang diperbesar apa diperkecil ya? Bayangannya 3, bendanya 2. 3 karena lebih besar dari 2, maka jawabannya adalah diperbesar. Jadi sifatnya adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Adakah yang mau menjawab soal nomor 2? Silakan. Saya beri waktu 10 detik. Ya. Silakan, kalau ada yang mau menjawab, dinyalakan mikrofonnya. Ini jurnal kegiatan guru ini. Kertas. Oh, ini. Iya. Pak. Oke, adakah yang mau menjawab? Baru ya? Oh, ya wis. Jadi tak kirim dulu, cocok apa enggak? Oke, kalau nggak ada coba saya kerjakan lagi. Fokusnya 6 sekarang. Jarak bendanya 15. Ayo. Kalau fokusnya 6, jari-jarinya 2 kali fokus. Berarti 6 kali 2.
12. Ternyata jarak bendanya 15. 15 itu berarti setelah R. Berarti benda di ruang 3. Yo. Kalau benda di ruang 3, maka bayangannya di ruang berapa? Ayo. Di ruang 2. Mengapa? Karena 3 ditambah 2 jawabannya adalah 5. Ya, jadi ruang benda ditambah ruang bayangan adalah 5. Jadi bayangannya di ruang 2. Nah, sekarang kita lihat. 2 ini di depan cermin atau di belakang cermin? Masih di depan cermin ya, berarti nyata terbalik. Nah, oke, nah sekarang diperbesar atau diperkecil? Bayangannya 2, bendanya 3, ya? Iya, diperkecil. Oke, yuk nomor 3. Yuk silakan yang mau jawab nomor 3. Ada yang mau jawab nomor 3? Silakan, ada yang mau menjawab nomor 3? Oke, R-nya 10. Kalau R-nya 10 berarti fokusnya setengahnya. Berarti berapa fokusnya? 5. Bendanya? Ya, oke. Ada yang mau jawab? Silakan. Siapa ini? Ada yang mau menjawab? Nah, oke. Kalau nggak ada, saya jawab ya. Nah, jarak bendanya 4. Nah, berarti lebih kecil dari fokus. Berarti berada pada ruang 1. 1 ditambah berapa biar hasilnya 5? Jawabannya 4. Berarti bayangannya di ruang 4. Nah, 4 ini letaknya di belakang cermin. Kalau di belakang cermin, maka sifatnya adalah maya dan tegak. Nah, sekarang diperbesar apa diperkecil? Bayangannya 4, bendanya 1. Diperbesar. Iya, maya tegak diperbesar. Oke, bisa ya nanti latihan soal ya, karena next week latihan sendiri ya, karena next week kita UH ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke pembiasan. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, dan orang kafir amalan-amalan mereka laksana fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang yang dahaga, tapi bila didatanginya air itu dia tidak mendapatinya sesuatu apapun. Ini adalah fenomena alam ya, optik. Nah, jadi dalam Al-Quran juga menjelaskan tentang sains ya. Ya, oke. Pembiasan adalah peristiwa pembelokan arah rambat cahaya jika cahaya melalui bidang batas dua medium yang berbeda kerapatannya. Jadi, apa itu pembiasan? Pembiasan adalah pembelokan. Ya, jadi cahaya dibelokkan. Mengapa cahaya dibelokkan? Karena melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Kalau mediumnya sama, maka tidak akan terjadi pembiasan. Oke, paham ya? Misalnya dari mana? Dari udara ke air. Nah, air jelas lebih rapat dibandingkan dengan udara. Ya, ada faktor indeks bias di sana. Oke, paham ya? Nah, sekarang, oke. Nah, hukum pembiasan atau Snellius di sini kita lihat. Sinar datang, garis normal dan sinar bias terletak pada satu bidang datar. Nah, ini sinar datang ya. Nah, garis normal mana ini? Garis normal yang di tengah. Garis normal itu adalah garis khayal ya, yang tegak lurus dengan sumbu utama atau bidang datar. Boleh ya. Jadi ini tegak lurus, posisinya tegak lurus. Nah, sekarang yang kedua. Oke, bila sinar datang dari medium renggang menuju medium rapat, maka dibiaskan mendekati garis normal. Jadi cara mudah mengingatnya, dari renggang ke rapat, merapat. Ya, jadi kita ambil kata kuncinya adalah kata terakhir. Dari renggang ke rapat jadinya merapat. Dari rapat ke renggang jadinya merenggang. Nah, kan gampang ya. Jadi dari renggang ke rapat jadinya merapat. Apa itu merapat? Merapat itu kan mendekat. Jadi gambar garisnya yang harusnya kalau dari lurus begini, arahnya lurus begini, akhirnya dibelokkan mendekat. Nah, ke bawah ini ya, mendekati garis normal. Nah, inilah sudut biasnya. Ya, oke. Kemudian yang kedua, dari rapat ke renggang, misalkan dari air ke udara, dia dibiaskan merenggang atau menjauh
Nah, ini sudut biasnya ya, dia menjauh di sini. Oke ya. Sehingga itu kenapa ketika kalian misalkan mau ini ya, apa namanya, ikan ya, pakai apa, bambu di air. Nah, itu kan kalian melihatnya dari udara, sementara ikannya ada di air. Dari medium udara ke air. Jadi mengarahkan tombaknya itu harus agak miring sedikit di bawah. Jadi begitu tekniknya ya. Ya, itu ada teknik sainsnya juga ya, seperti itu. Ini adalah peristiwa pembiasan, atau ketika kalian melihat, kalau melihat sesuatu dari udara ke air itu jadinya akan terlihat lebih dangkal. Tapi ketika kalian posisinya ada di dalam air melihat orang yang ada di atas ya, artinya di udara, maka akan terlihat orang tersebut lebih tinggi dari yang sebenarnya ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke pemantulan sempurna. Peristiwa ini dapat digunakan untuk menjelaskan peristiwa fata morgana. Terjadi jika cahaya, ini pengayaan ya, terjadi yang pemantulan sempurna, terjadi jika cahaya datang dari medium yang lebih rapat. Jika sudut datang lebih besar dari sudut batas, maka seluruh sinar akan dipantulkan sempurna. Dan ini terjadi jika kondisinya memang benar-benar sangat panas sekali ya. Nah, seperti ini. Sehingga cahaya bisa dipantulkan dengan cara sempurna. Nah, ya. Oke. Nah, contohnya apa sih dalam kehidupan sehari-hari? Ternyata intan berlian yang berkilau itu adalah contoh aplikasi pemantulan sempurna. Jadi di situ memang harus dibentuk sudut-sudutnya sehingga nanti gimana caranya terjadi proses pemantulan sempurna. Jadi kalau orang sudah ahli, dengan melihat sekali saja sudah tahu mana berliannya itu asli atau palsu. Karena nanti kalau yang asli akan terjadi pemantulan sempurna sehingga dia bisa berkilau. Ya, oke. Nah, kemudian selain itu pemantulan sempurna terjadi pada serat optik ya, pemotretan dalam organ tubuh. Nah, seperti ini contohnya adalah endoskop. Mungkin kalian pernah tahu ya, ini dimasukkan dalam organ tubuh dan ini bisa seperti kamera ya, digunakan untuk melihat tubuh bagian dalam ya. Oke. Oke, kalau sudah kita masuk ke dalam alat-alat optik ya. Ini lensa kontak. Nah, kalau kaca pembesar tadi sudah saya jelaskan bahwa kaca pembesar atau loop prinsipnya adalah menggunakan lensa cembung ya. Lensa cembung di mana dia sifatnya mengumpulkan cahaya atau bersifat konvergen. Nah, terbentuknya bayangan maya pada lensa cembung berfungsi sebagai kaca pembesar ya. Sehingga mayanya hasilnya diperbesar ya, benda setinggi H berada sejauh O dari titik pusat lensa dengan panjang fokus F. Oke, kemudian mikroskop. Pada mikroskop terdapat dua lensa, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Objektif berarti dia dekat dengan objeknya. Okuler berarti dia dekat dengan mata. Oke ya. Nah, kemudian teleskop, ya. Penemu teleskop tahu ya, Galileo Galilei ini adalah membantu untuk mengamati benda-benda yang sangat jauh letaknya, terutama kalau teleskop bintang ya, untuk mengamati benda-benda yang jauh. Nah, sekarang kita masuk ke mata. Sebenarnya mata ini materi SD kalau nggak salah ya. Kornea dan lensa mata berfungsi sebagai lensa cembung dan menghasilkan bayangan pada bagian retina. Nah, jadi bayangan harus jatuh tepat pada retina. Oh, ini retinanya ya. Oke ya. Sehingga nanti hasilnya bisa jelas ya. Nah, iris mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam mata. Nah, sebenarnya hasil bayangan pada mata itu adalah terbalik ya, cuma kemudian diubah oleh saraf sehingga hasilnya bisa tegak. Nah, agar bayangan benda berada tepat di retina, perlu adanya perubahan panjang fokus lensa yang disebut dengan daya akomodasi. Nah, sekarang kita masuk ke cacat mata. Nah, ini saya lihat kalian banyak yang menggunakan kacamata ya. Oke, nah cacat mata ada yang bersifat genetik, tapi sebagian besar disebabkan oleh kebiasaan. Kalau terbiasa melihat sesuatu dengan jarak dekat, maka yang terjadi adalah rabun jauh, artinya dia tidak bisa melihat benda yang jauh. Kalau dia terbiasa melihat benda dengan jarak jauh, maka yang terjadi adalah dia akan menderita rabun dekat atau tidak bisa melihat dengan jarak dekat. Nah, biasanya biar lebih mudah saya buat singkatan karena saya susah buat mengingat ya. JMDK. Apa itu JMDK? Ya. J adalah jauh,
M adalah miopi, D adalah depan retina, K adalah lensa cekung. Jadi rabun jauh atau miopi dikarenakan bayangan jatuh di depan retina dan dibantu dengan lensa cekung, ya. Kemudian ada lagi yaitu hipermetropi. Apa itu hipermetropi? Kebalikannya aja, ya. Jadi hipermetropi itu adalah rabun dekat. Kenapa? Karena bayangannya jatuh di belakang retina dibantu dengan lensa cembung. Nah, kita lihat yang miopi. Ya, jadi seperti ini. Jadi bayangan yang harusnya jatuh tepat pada retina ternyata jatuh di depan retina. Seperti ini. Hasilnya bayangannya kabur. Nah, biasanya disebabkan apa? Karena kalian, namanya juga rabun jauh ya, akhirnya nggak bisa ngeliat jauh. Karena kalian biasa melihat sesuatu dengan jarak dekat. Akhirnya nggak bisa melihat sesuatu yang jauh. Ya, titik dekat manusia normal ya, punctum proximum ya, jadi punctum proximum itu adalah titik dekat, punctum remotum itu adalah titik jauh. Punctum adalah titik proximum itu adalah dekat, remote adalah jauh ya. Nah, adalah sebesar 25 cm. Sehingga itu kenapa ketika kalian membaca maka diharapkan jaraknya minimal 25 cm. Sementara titik jauhnya adalah tidak terhingga. Jadi kalau kalian sudah dengan jarak misalkan 5 meter sudah mulai kabur, berarti ada permasalahan. Karena titik jauh manusia normal adalah tidak terhingga, sebatas mata memandang ya. Nah, oke, sekarang berarti dibantu dengan lensa cekung. Nah, ini ya lensa cekung sehingga nanti bayangannya bisa jatuh tepat di titik retina. Lensa cekung ini adalah lensa negatif, sehingga itu kenapa biasanya kalian menyebutnya dengan min, karena dia menderita rabun jauh ya. Oke, tidak bisa melihat dari jarak jauh. Dulu teman saya waktu kuliah gitu ya, dia suka sekali baca komik. Nah, karena takut orang tuanya tahu, dia bacanya di keadaan gelap sebelum tidur, suka sekali ya. Kemudian ditutupin selimut, udah gelap tutupin selimut, dia pakai cahayanya smartphone setiap malam. Akhirnya dia kuliah tuh min 7 kalau nggak min 8, tebal sekali ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut dengan hipermetropi, kebalikannya ya. Nah, kalau tadi rabun jauh ini rabun dekat. Jatuhnya bayangannya di belakang retina. Karena biasa ngelihat jauh-jauh. Kok ada Bu biasa ngelihat jauh-jauh? Ada. Kalau profesinya memang menuntut dia untuk membelalakkan mata untuk lihat yang jauh ya. Misalnya yang kerja di kapal pakai teropong, dia kan biasa akhirnya ngelihat jauh terus menerus, akhirnya dia tidak bisa melihat sesuatu dengan jarak dekat. Nah, akhirnya dibantulah dengan lensa cembung ya. Oke, biasanya dikenal dengan istilah plus. Nah, sekarang presbiopi. Apa itu presbiopi? Presbiopi ini tadi saya sudah menjelaskan tentang daya akomodasi mata ya. Nah, ini sudah berkurang kemampuan mata untuk berakomodasi karena usia. Nah, sehingga dia kacamatanya harus ganda ya. Oke, bifokal. Nah, sekarang astigmatisme tuh biasanya sering kalian kenal dengan istilah silinder ya. Bentuk cacat mata yang umum terjadi di mana kornea dan lensa mata tidak simetri sehingga akhirnya terlihat garis-garis terlihat miring ya. Kemudian katarak. Nah, katarak ini merupakan terjadinya kondisi lensa mata yang buram. Biasa terjadi pada usia lanjut ya. Namun pada beberapa kasus tertentu juga bisa terkena radiasi UV, sinar matahari ya, gelombang mikro, radiasi nuklir, dan terkena bahan kimia tertentu. Nah, ini caranya ini harus dengan dilakukan operasi. Nah, Bu, apakah cara pengobatan seperti tadi miopi dan hipermetropi, apakah pengobatannya hanya dengan menggunakan kacamata? Kalau kalian punya uang berlebih, sebenarnya bisa menggunakan operasi laser, yaitu LASIK. Ini sudah lama sekali ada di Indonesia ya, di Surabaya juga ada ya. Dengan laser itu LASIK, operasi LASIK menggunakan laser ya, itu nanti bisa diatur ininya ya. Mungkin sekitar saya lupa, saya nggak kurang tahu harganya, sekitar 12 atau 20 juta. Nah, itu nanti bisa sembuh sendiri ya, sehingga kalian tidak perlu bergantung pada yang namanya kacamata. Oke, materi kita sudah selesai.
Nah, silakan kalau ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum jelas. Oke, cukup jelas ya. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, nanti saya share materinya di grup. Maka pertemuan selanjutnya kita optik ya. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mohon maaf jika ada salah kalimat. Saya tutup. Semoga kalian jadi anak soleh-solehah. Amin. Saya tutup. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.